Shalom teman-teman, kembali lagi di Persekutuan Doa Christian Community pada tanggal 29 Mei 2020. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Harapannya untuk teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja ya dimanapun berada. Nah, jadi sebelum kita memulai persekutuan doa kita lebih jauh lagi, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Kembalikan syukur kepadamu Tuhan Yesus buat hari ini, buat nafas kehidupan, buat berkat yang berlimpah Bapa. Bapa yang baik, kami akan memulai persekutuan doa kami Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami Bapa. Bapa, terlepas dari semua banyak dosa dan perbuatan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tapi Tuhan, biarlah tangan Tuhan selalu mengampuni dan menghapuskannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji dalam namamu di atas segala-galanya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, jadi untuk membangkitkan semangat kita lebih dalam lagi, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ajak Kau Tuhan.
Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menolong di saat kita dalam kesesakan. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidaklah seperti yang kita bayangkan. Tuhan itu besar, Ia sanggup melakukan segala sesuatu untuk menopang kita. Mungkin bagi kita semuanya mustahil, tapi jika kita di dalam Tuhan, maka bagi Dia tiada yang mustahil, semuanya dapat Ia lakukan bagi kehidupan kita. Percayalah dan selalu berharap hanya kepada Tuhan, maka Ia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari dengan sikap berdoa kita bernyanyi Mujizat Itu Nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya.
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu Halo guys, apa kabar? Ya, kalau giliran ditanya kayak gini, kayaknya jawabannya macam-macam. Aku luar biasa, aku biasa-biasa aja, atau nggak tahulah, udah bosan banget di rumah gitu ya. Kapan sih ini berakhir? Pasti kita semua sedang mengalami kebosanan mungkin ya, tapi mungkin saja ada yang akhirnya menikmati. Tapi ya pastinya kita semua berada dalam keadaan sehat itu suatu sukacita yang luar biasa. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan, sungguh senang berbagi dengan teman-teman, meskipun tidak bertemu secara langsung, tetapi saya yakin kita semua bersukacita karena kita boleh lagi bertumbuh bersama melalui persekutuan doa bersama dengan teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya, teman-teman boleh memanggil Kak Iin. Sekarang Kak Iin pelayanan di Lembaga Misi Internasional yaitu Evangelism Explosion International Indonesia. Dan kantor pusatnya secara khusus di Indonesia ada di Malang. Jadi sebenarnya kita satu daratan. Oke, baiklah. Mungkin ini merupakan persekutuan doa online yang kesekian kalinya. Sejak pandemi COVID-19 memungkinkan kita melakukan kegiatan di rumah saja. Dan kita tidak bisa bertemu secara langsung, berkumpul bersama-sama dengan semua anggota persekutuan doa, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ya, kita sudah mau hampir 3 bulan lebih ada di rumah. Pastinya kita sudah mulai menikmati situasi saat ini. Bahkan saya secara pribadi berpikir nanti kalau sudah kembali normal, ya mungkin saya akan tetap menikmati waktu di rumah karena ya udah 3 bulan ya kita di rumah aja. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa wow, nanti setelah semuanya ini berakhir saya akan pergi ke sana, saya akan mengunjungi siapa, sudah ada listnya ya. Oke, apapun itu saya percaya kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Ya, bersyukur meskipun kita ada di rumah tapi kita dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya, satu kesempatan kita bisa berbagi di siang hari ini yaitu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani masa-masa seperti sekarang ini. Tentunya ada pertanyaan yang mungkin muncul, di manakah Tuhan pada saat kondisi seperti ini? Atau apakah benar-benar Tuhan mengasihi umat-umatnya yang percaya? Masa dia membiarkan orang-orang percaya sekalipun mengalami penderitaan ini? Ya teman-teman, satu yang kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita orang percaya tidak pernah terlepas dari pengetahuan Tuhan. Artinya Tuhan itu maha tahu dan segala sesuatu yang diizinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Amin. Wah, pasti sangat sulit berkata seperti itu ya di situasi seperti ini. Tapi percayalah, semuanya juga ini akan berlalu. Kita akan menghadapi masa di mana kita akan beraktivitas mungkin saja tidak seperti yang biasanya, tapi kita akan tetap menikmati waktu itu karena sudah seharusnya demikian terjadi. Ya, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang hidup, yang menolong kami sampai dengan saat ini.
Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh tetap menikmati aktivitas kami, meskipun kami tetap di rumah saja. Bersyukur siang hari ini kami akan menikmati persekutuan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami kembali menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, siang hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya, yaitu Allah yang tak terbatas. Ya, kalau dengan tema ini saya mengingat satu lagu teman-teman ya, yang dinyanyikan oleh, ya semua orang juga menyanyikan lagu itu, tapi saya mendengar pertama sekali lagu ini dinyanyikan oleh Nikita. Ada satu lirik lagu yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang tahu lagu itu ya. Nah, Allah yang tak terbatas. Saya berpikir, kenapa para pengurus menentukan tema ini, atau kebetulan pada masa-masa seperti ini kita merenungkan tema ini, Allah yang tak terbatas. Tapi siang hari ini mari kita melihat lagi bahwa kita bangga sebagai orang yang percaya kita punya Allah yang tak terbatas. Ya, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 93 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya, Kain akan membacakan, teman-teman juga silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Tuhan adalah Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu yang teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Iya, bagian firman Tuhan ini merupakan satu nyanyian ya, yang mengagungkan Tuhan, yang menjelaskan bahwa siapakah Tuhan kita, yaitu Tuhan Raja yang kekal. Di sini sungguh luar biasa dijelaskan bahwa tahta-Mu ada sejak dahulu, bahkan kondisi dunia, bahkan Dia membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Allah pencipta kita, Dia Raja yang kekal. Tapi mari kita melihat pengertian Allah yang tidak terbatas itu. Yang pertama, Dia Allah yang tak terbatas, berarti Dia Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Nah, kita melihat Allah yang tak terbatas itu Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Artinya, kalau Dia maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan ada di sana, bahkan Dia berkuasa. Begini teman-teman, Tuhan tidak pernah kaget dengan apa yang terjadi di dunia ini. Artinya, Dia sudah tahu sejak awal sampai pada akhirnya Dia mengetahui semua yang terjadi di dunia ini. Lalu timbul pertanyaan, ya kalau Tuhan maha tahu, kenapa sih Dia tidak menghentikan mungkin wabah ini? Atau kalau Dia ternyata maha hadir, kenapa Dia tidak membuat supaya di waktu ini, di masa pandemi ini, Dia hadir dan memberikan sesuatu yang spektakuler seperti itu. Nah, pemikiran kita pasti akan terbatas di situ. Nah, teman-teman, jangan pernah kita mengukur kuasa Allah yang terbatas dengan pengertian kita yang terbatas. Kita manusia punya ukuran waktu, dari siang ke malam, dari 1 Januari ke 31 Desember, itu ukuran waktu manusia, tetapi dalam Allah waktu itu merupakan suatu kekekalan. Artinya Dia yang tak terbatas, kita tidak bisa mengukurnya dengan hitungan manusia, dengan perhitungan waktu. Tetapi Dia yang tidak terbatas itu, Dia yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir,
Maha Kasih, Allah yang tidak terbatas itu masuk ke dalam dunia yang terbatas. Melalui siapa? Yesus Kristus. Dia hadir melalui Yesus Kristus sehingga masuk di dalam ruang dan waktu kita manusia, sehingga ada di dalam sejarah. Nah, kalau kita melihat perkembangan kekristenan atau sejarah kekristenan, kita bersyukur bahwa Allah kita yang tak terbatas itu, dia datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia seperti kita, sehingga dia mengambil ruang dan waktu seperti kita manusia, dan dia merasakan, dia melewati apa yang sama seperti kita lewati. Kita semua percaya bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu merupakan bukti bahwa Allah yang tak terbatas itu masuk ke dalam dunia, sehingga dia memiliki atau sehingga dia merasakan apa yang manusia kita rasakan. Jadi begini teman-teman, di tengah situasi dan kondisi saat ini mungkin kita berpikir, di manakah Allah? Mengapa dia tidak menghentikan penderitaan? Satu yang kita pelajari, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa atau ketika dunia jatuh di dalam dosa, maka penderitaan, kecelakaan, malapetaka, bencana alam itu sudah merupakan akibat dari kejatuhan manusia itu sendiri. Itu sudah memang akan terjadi karena akibat dosa. Dunia akan mengalami hal ini. Tapi pertanyaannya, kita sebagai orang percaya, di siapa kita menaruh harapan? Nah, kita menaruh harapan kepada Allah yang tak terbatas itu. Ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa. Tetapi ingat, kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Allah yang tak terbatas itu bukan karena kita, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah hadir dalam hidup kita. Dia yang tidak terbatas, sekali lagi, dia yang tidak terbatas mengambil ruang dan waktu, tempat seperti kita manusia, sehingga dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus sudah mengalami semua hal yang dialami oleh manusia, tapi perbedaannya dia tidak melakukan dosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, artinya dia adalah Allah yang maha suci. Di dalam dirinya dia tetap adalah Allah dan manusia. Meskipun dia menjadi manusia, dia juga tak terbatas, artinya dia mendiami kehidupan manusia, dia merasakan apa yang manusia rasakan. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Ya, bersyukur di masa-masa seperti ini kita melihat bahwa Allah yang tak terbatas itu mengizinkan kita semua orang-orang percaya, mengizinkan kita semua anak-anaknya untuk mengalami hal ini. Pertanyaannya, mengapa dia mengizinkan hal ini terjadi? Oleh karena kita ada di dalam dunia ini tentunya. Orang-orang yang mungkin yang sudah tidak ada di dunia ini, yang sudah terlebih dahulu mendahului kita, mereka tidak merasakan hal ini, tapi mereka juga merasakan hal yang lain yang mungkin di lalu-lalu kita tidak merasakannya. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang tanpa sepengetahuan Allah. Kita semua setuju bahwa dia maha tahu. Artinya seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir dia mengetahuinya. Di situasi kondisi pandemi saat ini, mungkin kita bertanya, sampai kapan ini berakhir? Ya teman-teman, kalau membaca berita, mungkin WHO mengeluarkan sebuah statement ya, atau sebuah peringatan, sebuah pengumuman bahwa ya dunia tidak akan kembali normal 100% seperti sebelum pandemi ini. Artinya kita akan memasuki new normal. Kita akan tetap melakukan kegiatan sehari-hari kita, tetapi dengan adanya kebiasaan atau budaya baru. Contohnya, masyarakat pasti akan punya kebiasaan yaitu mencuci tangan, pergi kemana-mana keluar pakai masker. Ya, normal terjadi, tetapi kita punya kebiasaan yang baru. Nah, kita jangan pernah menjadi takut atau menjadi khawatir ketika menghadapi masa-masa di depan ini. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Artinya, sebelum kita
melangkah, sebelum kita masuk di waktu yang akan datang, Allah sudah terlebih tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tetapi terkadang kita berpikir bahwa Allah yang tak terbatas itu bisa kita pahami secara terbatas. Oh, tidak mungkin, tidak bisa. Kita memahami Allah yang tak terbatas itu melalui Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Allah yang tak terbatas itu hadir di dalam hidup kita. Ya, di bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa dia adalah kudus, layak dipuja sepanjang masa. Artinya apa? Dia memang Allah yang layak kita puji dan sembah. Dia memang Allah yang tidak terbatas, yang memberikan dirinya sehingga hadir di dunia kita boleh mengenalnya. Bersyukur kita boleh mengenal dia di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi apapun dalam hidup kita, hendaknya kita berserah kepada Allah. Wah, ini mungkin merupakan satu hal yang sudah biasa kita lakukan. Kak, saya sudah Kristen, saya sudah percaya Yesus, dan saya sudah biasa kok mengandalkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, mengandalkan dan berserah seperti apa yang perlu kita lakukan? Ya, selama di masa-masa saat seperti ini, pandemi ini, di awal-awal, pada awal Maret ya, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia terpapar juga virus ini, bahwa virus itu masuk ke Indonesia ya. Semua manusia pada ketakutan. Pada awal-awalnya semua orang pada ketakutan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit bersih rumah, dilap semua disinfektan apa semua. Tapi berlangsung waktu-waktu, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sepertinya hal itu menjadi nggak terlalu takut atau nggak terlalu seperti pertama sekali pemerintah mengumumkan. Bahkan saya pernah membaca sebuah berita beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa orang yang diwawancarai mengatakan seperti ini, kami nggak takut kok corona, ya kalau mau mati aja, ya kalau mau hidup ya berarti saya punya keberuntungan. Wah, saya mendengar seorang ibu mengatakan seperti itu, saya memikirkan, wow, dia punya keyakinan yang luar biasa. Itu seorang yang punya keyakinan yang luar biasa. Dia mengatakan dia nggak takut, padahal berita sudah mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap virus ini. Dikatakan bahwa anak-anak mungkin nggak kebal, tapi berita mengeluarkan bahwa ada ribuan anak juga yang terpapar virus ini dan beberapa 100 lebih orang juga meninggal menurut data. Nah, kita melihat bahwa kita manusia sangat terbatas. Kita manusia rentan dengan penyakit. Kita manusia sangat-sangat terbatas dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Penderitaan, kecelakaan, semua pasti kita akan mengalami hal-hal tersebut. Mungkin saja bahkan itu akan membuat kita berakhir hidup kita di dunia ini. Artinya membuktikan bahwa kita manusia terbatas. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Dia mengetahui segala waktu ada dalam pengetahuan Allah. Allah tidak pernah kaget hal ini mungkin terjadi. Tapi percayalah, apapun yang terjadi ada maksud dan tujuan. Ya, kalau berpikir selama sebelum masa pandemi mungkin kita nggak pernah benar-benar menghargai kesehatan kita. Mungkin kita hidupnya nggak karu-karuan, tidak terlalu menjaga. Tapi selama masa ini akhirnya kita peduli dengan kesehatan kita. Kita punya banyak waktu lagi untuk berkumpul bersama di rumah mungkin. Bahkan ada hal-hal yang baru yang tidak pernah kita kerjakan, akhirnya kita lakukan. Contohnya bereksperimen dengan masak-memasak, akhirnya jadi pandai memasak. Atau akhirnya kita punya keahlian-keahlian yang terpendam selama ini, akhirnya kita tekuni selama masa ini. Akhirnya kita menjadi ahli seperti itu. Nah, artinya semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah mengizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi jangan pernah kita menjadi ragu dan menjadi khawatir. Wah, kakak bilang seperti itu, gak mungkin lah kak kita gak khawatir. Iya benar, kita tidak mungkin tidak khawatir. Tapi jangan biarkan rasa khawatir itu menguasai diri kita. Jangan biarkan rasa khawatir itu menguasai diri kita sehingga akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita manusia terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Ya, bagian yang kedua. Yang pertama tadi Allah yang tidak terbatas berarti dia maha tahu. Dia maha hadir dan maha kuasa. Artinya dia tidak pernah kaget dengan semua yang terjadi di dalam dunia ini karena dia tidak terbatas. Yang kedua,
suatu keputusan terbesar ketika kita menaruh harapan kita kepada Allah yang tak terbatas di dalam Yesus Kristus. Nah, artinya kita manusia yang terbatas, kepada siapa kita menaruh harapan kita? Ya sudah jelas tentunya kepada Dia pribadi yang tak terbatas itu. Kita manusia yang terbatas menaruh harapan kepada manusia yang terbatas juga, itu merupakan satu hal yang konyol. Kita hidup di dalam dunia ini, kepada siapa kita menaruh harapan kita? Yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang tak terbatas. Yeremia mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan-jalan Tuhan. Artinya apa? Kita manusia yang terbatas mengandalkan Allah yang tak terbatas, bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan, bukan berarti kita tidak mengalami masalah, bukan berarti kita tidak mengalami sakit penyakit, tetapi kita punya harapan yang besar di dalam Allah itu. Kita pasti akan semua mengalami hal-hal ini, tetapi kita punya harapan yang pasti di dalam Kristus, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh, saya secara pribadi ketika awal-awal mengalami masa ini, saya berpikir, aduh ini merupakan satu yang membosankan, di rumah saja. Saya secara pribadi biasa pelayanan, kami pergi ke daerah-daerah, kami pergi ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja untuk mengadakan seminar. Bahkan sebelum masa pandemi ini, saya pergi pelayanan ke Aceh Tenggara. Sebenarnya ada schedule pelayanannya untuk ke Nias, tetapi karena satu dan dua hal, akhirnya saya harus pulang ke Malang. Wah, saya di situ berpikir, saya belum berpikir waktu saya pulang ke Malang. Pas saya pulang ke Malang tanggal 3 Maret, tanggal 9 Maret berikutnya pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami pandemi ini. Wah, saya langsung berpikir, iya ya, bersyukur, puji Tuhan saya langsung pulang. Meskipun saya pada akhirnya tidak melakukan pelayanan di Nias, saya berpikir kalau saya ternyata pergi pelayanan ke Nias, mungkin saya akan lockdown di sana, saya tidak akan mungkin pulang. Tapi saya berpikir seperti ini, saya pulang ke Malang, akhirnya saya melewatkan dong pelayanan yang di Nias itu. Ya, saya pulang ke Malang bukan berarti saya tidak mengalami pelayanan itu, tapi di Malang pun saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan. Artinya apa? Selama 1 minggu, 2 minggu, saya tuh merenungkan, ini kenapa sih sampai kita mengalami hal seperti ini? Tidak pernah terbayangkan bahwa Indonesia, bahkan dunia akan mengalami virus seperti ini. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu. Satu hasta saja jalan hidup, kita nggak pernah tahu. Alkitab sudah mengatakan itu ya. Saya berenungkan dan pada saat itu saya membaca dari kitab Pengkhotbah. Ya, membaca kitab Pengkhotbah. Di sana mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya merenungkan, oh berarti memang ini udah waktunya. Dan kita manusia-manusia yang ada di zaman ini memang sudah benar-benar akan melewati hal ini. Nah, saya merenungkan seperti ini. Kenapa ini terjadi pada saat seperti ini? Ada banyak rencana akhirnya tertunda, ada banyak schedule jadwal yang akhirnya di-cancel. Bahkan ada banyak hal-hal yang sudah terjadwal, tertata rapi, akhirnya kita tidak melakukannya. Mungkin ada yang tertunda wisudanya, tertunda sidang skripsinya, bahkan semua hal yang terjadi seolah-olah menjadi kacau. Tapi saya berpikir seperti ini, bersyukur, saya secara pribadi bersyukur akhirnya bahwa saya punya waktu lebih banyak lagi untuk melihat, merenungkan. Selama ini saya sangat sibuk sehingga tidak bisa punya waktu untuk mengevaluasi diri saya. Selama ini saya terjebak dalam rutinitas mungkin pelayanan, tapi saya tidak pernah berpikir apa yang maksimal yang sudah saya lakukan untuk membalas kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Wow, saya merenungkan secara pribadi hal itu dan saya menemukan bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperbaharui dalam hidup saya. Saya bersyukur dalam masa ini akhirnya saya menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Yang selama ini mungkin tertutup oleh rutinitas, oleh aktivitas yang sibuk, kelihatan sibuk pagi sampai malam, pagi sampai malam yang gak ada jedanya. Tapi saya bersyukur di masa seperti ini saya benar-benar lagi mengenal diri saya secara pribadi di hadapan Tuhan dan mengenal siapa Tuhan itu yang menyelamatkan saya. Wow, itu merupakan momen yang gak pernah saya alami selama 28 tahun ya.
Saya bersyukur selama momen ini akhirnya saya punya waktu banyak untuk melayani keluarga saya meskipun hanya video call, karena orang pada masa-masa seperti ini pasti dia akan berpikir kemana akhir hidupnya. Orang takut bukan karena virusnya, tapi takut karena matinya itu loh. Ya mati karena corona itu kan sangat ini yang nggak bisa orang nggak bisa banyak yang datang melayat. Wah sangat sedih ketika melihat berita-berita yang memberitakan tentang kematian para pasien yang terpapar virus ini. Tapi manusia itulah terbatas. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari manusia, hidup manusia itu seperti rumput yang pada pagi hari mekar, pada siang hari atau sore hari akan layu. Nah teman-teman, kita manusia terbatas. Tetapi kita bersyukur Allah yang tidak terbatas itu memberikan janji dan harapan yang pasti kepada kita, manusia yang percaya kepadanya. Yang ketiga, dalam segala hal yang terjadi diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ya, segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa melihat bahwa hal ini mendatangkan kebaikan. Tapi mungkin bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mereka pasti tidak akan berhenti. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Terus-menerus bertanya. Karena mungkin mereka tidak menemukan kebaikan Tuhan, tidak menemukan rancangan Tuhan selama masa seperti ini. Nah, saya berharap kepada teman-teman selama masa seperti ini mungkin mengalami kebosanan di rumah, di kos, nggak tahu lagi mau buat apa. Mungkin banyak mengeluh, aduh kuota internet banyak, semuanya online ya. Memang wajar sebagai manusia kita mengalami hal itu. Tapi percayalah, kita yang mengasihi Dia, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Bagi orang yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Nah, di dalam siapa kita melihat bahwa segala sesuatu ini terjadi mendatangkan kebaikan? Tentunya sebelumnya kita menaruh harapan kita kepada Kristus untuk kebaikan. Ya teman-teman, baru saja kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Yesus. Artinya apa? Yesus pada saat Dia naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada kita. Tapi perintah itu disertai dengan janji. Allah yang tidak terbatas itu memberikan janji penyertaannya kepada manusia kita yang terbatas. Artinya meskipun kita terbatas, tetapi janji penyertaan Allah itu tidak terbatas. Dia adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Maka Dia yang menjamin hidup kita yang terbatas ini. Maka pertanyaannya, karena hidup kita ini terbatas, karena hidup kita ini ada awal dan ada akhir, maka apa yang akan kita lakukan selama masa hidup kita yang terbatas ini? Kita memang menaruh harapan kita kepada Allah yang tak terbatas, tetapi apa yang akan kita lakukan untuk mengisi hidup kita yang terbatas? Alkitab mengatakan hidup manusia seperti uap, hidup manusia seperti bayangan. Kita tidak akan pernah tahu kapan hidup kita berakhir karena kita ada batas waktunya. Selama masa ini, stop bertanya mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa Tuhan ada virus ini? Mengapa Tuhan saya begini? Mengapa Tuhan saya begitu? Kita ubah pertanyaan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apa maunya Tuhan dalam hidup? Kalau kita terus-menerus bertanya mengapa, dan mengapa, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah menemukan kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya apa Tuhan? Tuhan mau buat apa? Oh, saya harus melakukan ini dan itu. Maka kita akan menjalani hidup kita yang terbatas ini dengan memandang Allah yang tak terbatas ini akan mengisi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Saya melihat beberapa postingan di internet, di Facebook, Instagram bahwa mereka bersyukur selama masa ini akhirnya keluar muncul, saya nggak ada bakat memasak, akhirnya dilatih-latih terus, akhirnya jadi pintar masak telur. Dulu cuman goreng, dadar, sekarang ada telur apa-apa gitu. Nah itu contohnya hal-hal yang sederhana yang perlu kita lakukan. Nah di masa-masa seperti ini tanya apa yang bisa saya kerjakan. Mungkin ada teman kita yang memerlukan pertolongan kita, mungkin ada teman kita yang memerlukan bantuan kita. Saya menerima banyak kesaksian dari anak-anak pemuda yang saya layani bahwa selama masa pandemi ini akhirnya dia punya kesempatan banyak berbagi kabar baik. Dia punya kesempatan banyak yang akhirnya di rumah saja
nggak pernah ketemu orang tua, biasanya ketemu pagi, pulang malam seperti itu. Selama masa ini mereka punya banyak waktu berkumpul bersama dengan keluarga dan akhirnya lebih dekat, lebih erat. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya akhirnya dilakukan. Nah, ini merupakan satu hal yang baik yang terjadi. Wah kak, kami anak kos ya, kami ketemu teman-teman kos. Ya, mungkin selama ini ada hal-hal yang tidak pernah kita lakukan atau kita lewatkan bersama dengan teman-teman, tapi selama masa ini akhirnya kita menemukan sesuatu yang baru. Saya berdoa semoga di masa-masa seperti ini kita menemukan bahwa Allah yang tak terbatas itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, merasakan hal yang sama yang kita rasakan. Jadi kita manusia yang terbatas menaruh harapan kepada Kristus yang tak terbatas. Dan dia sudah melakukannya. Dia sudah selesai melakukannya. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada. Apa yang perlu kita ragukan? Tidak ada. Kenapa? Karena kita menaruh harapan itu kepada Kristus. Tapi tentu saja ini bukan hal yang mudah yang kita lakukan. Kalau kekuatan kita pasti tidak sanggup. Tetapi kita bisa karena Kristus yang memampukan kita. Kita bisa karena Kristus yang menolong kita mampu melakukannya. Ya teman-teman, kalau kita tidak sanggup, itu berarti kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita sanggup melakukannya, kita pun jangan membanggakan diri, karena Kristuslah yang melakukannya untuk kita. Ya, bersyukur bisa berbagi dengan teman-teman siang hari ini. Apapun yang teman-teman alami saat ini, saya berdoa semoga Allah yang akan mengetahui, ya, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, menolong kita sehingga melewati masa-masa seperti ini. Dan ketika masa ini selesai, kita akan melihat Allah yang tak terbatas itu melakukan banyak kebaikan. Allah yang tak terbatas itu melakukan banyak pertolongan dalam hidup kita yang terbatas. Kita manusia yang rapuh, yang lemah, yang terbatas. Tapi kita bersyukur menaruh harapan kita kepada Allah yang tidak terbatas. Ya, saya berdoa teman-teman terus melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya dan tetap mengikuti peraturan pemerintah. Sebisanya kita menjadi warga negara yang taat, tapi kalau mengharuskan kita keluar rumah pun kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, teman-teman, kita nggak pernah tahu, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang tidak peduli. Artinya kita saling mempedulikan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh melihat kita selama masa ini kita saling berbagi dengan teman-teman seperjuangan kita. Ya, bersyukur hari ini bisa berbagi dengan teman-teman. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat mengerjakan tugas ya. Para pejuang, kalau saya mengatakan ya angkatan corona gitu ya. Ya, bersyukur bahwa kita yang ada di masa ini akan ada masa di mana juga orang akan mengalami hal yang mungkin yang tidak akan pernah kita alami. Ya, jangan pernah mengukur Allah yang tak terbatas itu dengan kemampuan kita yang terbatas. Bersyukur kita yang terbatas ini punya janji dan pengharapan di dalam Kristus Allah yang tidak terbatas. Ya, mari kita berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami, mengizinkan ini terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melihat bahwa kami hanya bisa mengeluh dengan keadaan, tetapi kami percaya pada masa-masa ini ada yang baik yang Tuhan mau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menolong kami, memberikan kekuatan kesehatan untuk tetap terus menjalani hidup kami di dunia ini. Dan mari Tuhan, nyatakan apa yang mau Engkau kerjakan dalam hidup kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Kristus. Kami berdoa juga menyerahkan untuk semua anggota persekutuan doa. Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada, kiranya mereka ada dalam kekuatan dan kasih dan penyertaan Tuhan. Berdoa juga mereka menyerahkan untuk semua mereka dalam perkuliahan, Tuhan memberkati, bahkan semua hal yang mereka butuhkan, mari Tuhan cukupkan. Pada akhirnya segala kemuliaan hanya kembalikan kepada Kristus, Allah yang tak terbatas, yang memberikan janji dan pengharapan kami kepada manusia yang terbatas. Ya, mari kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya Allah sumber damai sejahtera menyertai kita dimanapun kita berada. Kasih sayang daripada Yesus Kristus menolong kita, memampukan kita menjadi saksinya, dan Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini dengan membawa Injil Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup juru selamat kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, sangat luar biasa ya firman Tuhan pada persekutuan doa ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat buat kita semua ya teman-teman. Terima kasih juga buat Kak Iing yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Jadi sekarang kita akan mengumpulkan persembahan melalui QR Code. Untuk teman-teman semua dapat langsung menyiapkan handphonenya untuk kita scan QR Code yang akan muncul di layar ya. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Selanjutnya, seperti biasa, akan ada iklan yang lewat nih. Jadi, kita akan mendengarkan FCI versus Years Information. Shalom, sekarang kita akan mendengarkan FCI versus Years Information. Yang pertama, persekutuan doa online setiap hari Jumat pukul 10.40 waktu anak Tuhan di IGTV dan YouTube PMKC. Yang kedua, bagi sisir ingin mengirimkan karyanya, baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirim melalui chat official account line dan DM IG PMKC. Yang ketiga, bagi yang membutuhkan potongan doa dan ingin memberikan kritik saran kepada PMKCC, bisa mengisi Google Form yang terdapat di bio Instagram PMKCC. Yang keempat, sekarang kita masih melalui pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harus jaga diri dan bersama. Berikut yang bisa kita lakukan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Teman-teman jangan lupa berdoa ya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu karena setiap hari Selasa di IG Story PMKCC bakal ada sesuatu yang seru-seru nih. Makanya pantengin terus ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, terakhir ada akun media sosial Sisi, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, Blogspot, Twitter, dan Line. Jangan lupa di follow untuk dapetin semua informasi dari PMKCC. Nah, sekian FCI kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari demi hari telah kita lewatin bersama Tuhan. Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Ia selalu menjaga dan memelihara kita seperti biji matanya. Tiada pernah terukur besar kasih setia Tuhan, lebih luas dari samudra, bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Marilah kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan jangan pernah bosan untuk selalu memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Kita angkat satu lagu pujian, Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali lagi kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, buat berkat dan anugerah yang melimpah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga di penghujung acara ini Tuhan Yesus. Sebentar kami memanjatkan pokok-pokok doa kami Bapa. Kami mendoakan para sisiers, anak-anakmu Bapa yang sedang sakit. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati obat-obat yang diminum Tuhan. Engkau juga yang memberkati tenaga medis yang melakukan penyembuhan kepada mereka Bapa. Biarlah semua para sisiers anakmu ini Tuhan Yesus kembali lagi menjalani aktivitasnya seperti biasa Tuhan, jauh dari penyakit-penyakit Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan para sisiers Bapa. Kau tahu Tuhan Yesus dalam keadaan saat ini Bapa, pandemi COVID-19 ini Tuhan, semoga cepat berlalu Bapa. Semoga para sisiers dimanapun berada tetap terlindungi Tuhan Yesus, jauh dari segala mara bahaya Tuhan, sakit penyakit apapun itu Tuhan Yesus, Kau jauhkanlah dari kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga sisiers Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami Bapa semuanya. Engkau yang mengobati kerinduan di antara kami Tuhan Yesus yang berjarak ini Bapa. Walaupun kami jauh dari keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyatukan kami dalam hati kami Tuhan Yesus. Bapa, keluarga kami dimanapun berada Tuhan Yesus, Engkau sembuhkanlah mereka Tuhan, Engkau jauhkanlah dari sakit penyakit, Engkau yang memberkati mereka dan juga memberikan mereka rezeki Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga dengan perkuliahan sisiers yang telah berakhir Tuhan Yesus, apapun hasilnya Bapa, bagaimanapun itu, yang terbaik kami lakukan Tuhan Yesus dan kami menyerahkannya kepada Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, hasil usaha kami itu tidak akan mengkhianati usaha kami Bapa. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus, Engkau yang turun tangan atas nilai-nilai yang kami dapat dalam semester ini Bapa. Begitu juga dengan pelayanan kami para sisiers Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayanan-pelayanan ini Tuhan Yesus, dimanapun, kapanpun Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Pelayanan kami biarlah menjadi lancar Bapa, biarlah pelayanan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami ini tidak terhalang oleh virus-virus sekarang ini Tuhan Yesus. Walaupun kami dalam jarak jauh Tuhan Yesus, kami bisa melakukan pelayanan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami masih berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman sisiers yang berulang tahun Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan mereka berkat yang melimpah. Engkau yang sertai setiap aspek kehidupan yang boleh dia jalani Bapa, agar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman sisiers yang sedang dan akan menjalankan magangnya Bapa. Kiranya Engkau yang melancarkan kegiatan magangnya Bapa, agar dapat selesai tepat waktu. Dan kiranya Bapa, Engkau juga yang berkati teman-teman sisiers yang masih mencari tempat magangnya Bapa. Engkau yang memimpin kemana langkah mereka. Engkau yang menempatkan tempat yang terbaik untuk mereka yang akan magang Bapa. Sehingga saat magang, ilmu yang boleh kami dapat, kami pergunakan dengan baik untuk bekal kami di masa yang akan datang. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk abang kakak kami yang sedang menjalankan skripsinya. Kiranya Engkau yang sertai mereka, Engkau yang lancarkan skripsi mereka Bapa, agar mereka memperoleh hasil yang terbaik dan ilmu yang telah mereka dapat. Biarkan ilmu tersebut dapat berguna bagi mereka untuk masa depan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk abang kakak kami yang belum mendapatkan pekerjaan Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin jalan mereka Bapa. Engkau yang membukakan jalan bagi abang kakak kami untuk mendapatkan pekerjaan yang baik Bapa. Engkau juga yang memberikan mereka semangat Bapa, agar mereka tahu bahwa masih ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan jika bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat kami menimba ilmu, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Kiranya di tempat ini, ilmu yang kami peroleh tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat menjadi garap dan terang bagi di sekitar kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Kiranya kami, baik masyarakat, pemerintah, tim medis, dan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini, dapat Engkau pulihkan keadaan ini. Kami berharap hanya kepada-Mu saja Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau
satu-satunya sumber pengharapan bagi kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami mau serahkan seluruh keadaan yang sedang terjadi ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa, karena kami tahu Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi kami ke depannya. Engkau akan memberikan pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami masih berdoa. Shalom Sisiers. Nah, kita sudah ada di penghujung acara PD Online kita hari ini. Kiranya PD Online kita hari ini bisa memberkati dan memberi kita semangat untuk menjalani minggu ini ya. Jangan lupa tetap mengikuti PD Online kita setiap hari Jumat jam 10.45 waktu anak Tuhan di IGTV dan YouTube-nya PMK Sisi. Tuhan Yesus memberkati.